Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindai Sari dari kelas Manajemen H dengan NIM 2209035000056, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat mata kuliah pengantar bisnis sebagai ulangan tengah semester. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis. Contoh perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis adalah PT Megasari Makmur. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos yang merupakan zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau dalam bentuk cair isi ulang. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Pihak produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. Kesimpulannya, pelanggaran etika bisnis tersebut dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini biasa terjadi pada sikap para pengusaha kita. Lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pelanggaran etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur dengan produknya obat anti nyamuk HIT. Masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan dua zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun
Permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, karena produk tersebut masih ada di pasaran. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu, semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu, baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini, perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan. Karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.